Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Dalam Ninghyang Abian Base, pada hari ini Jumat tanggal 1 November 2024. Dimanapun berada saat ini, mari kita sama-sama datang pada Tuhan sebelum kita beraktivitas. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa. Ucap syukur untuk anugerah-Mu sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami rindu setiap pagi mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menuntun jalan-jalan hidup kami agar kami berbahagia dan kami bisa melihat segala yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan ketika kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan kami semua. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari yang pertama, Hosea 14 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi. Kedua, terambil dari Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan kita hari ini bertema kasih Allah tanpa batas. Bangsa Israel dalam pembacaan pertama kita hari ini menunjukkan kehidupan yang tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala hingga Allah memilih Hosea untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel, dan ia berdoa agar Allah mengampuni bangsa Israel. Pengampunan dimulai ketika kita melihat sifat merusak dari dosa dan kesia-siaan hidup tanpa Allah. Kemudian kita harus mengaku bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Satu-satunya harapan kita adalah belas kasihan Allah. Apabila kita mencari pengampunan, kita harus mengakui bahwa kita tidak layak memperolehnya dan karena itu tidak mungkin menuntutnya. Kita harus memohon kasih dan belas kasihan Allah, dan kita dapat yakin bahwa kita sudah menerimanya karena Allah murah hati dan penuh kasih dan ingin memulihkan kita kepadanya sebagaimana ia memulihkan Israel. Dalam menjalani kehidupan ini, sering kita juga menunjukkan ketidaksetiaan kita kepada Allah. Kita tergiur dengan godaan-godaan dunia yang mencobai kita pada saat kita rentang, yakni ketika kita ada di bawah tekanan fisik dan emosional. Misalnya kesepian, lelah, sedang mempertimbangkan keputusan-keputusan penting atau menghadapi ketidakpastian. Tetapi iblis juga suka mencobai kita melalui kekuatan kita, di mana kita paling mudah menjadi sombong. Kita harus waspada setiap saat terhadap serangan-serangan iblis. Kadang-kadang Allah mengizinkan kita mengalami ujian dan pencobaan sebagai seorang murid. Kita hendaknya berdoa agar dibebaskan dari masa-masa pencobaan ini dan dilepaskan dari iblis serta tipu dayanya. Semua orang Kristen bergumul menghadapi pencobaan.
Kadang-kadang pencobaan itu begitu tidak kentara sehingga kita bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada kita. Namun Allah telah berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Mengapa? Karena Ia mengasihi kita. Ketika kehendak kita lemah, pikiran kita bingung, dan hati nurani kita terbeban dengan kesalahan besar, karena pencobaan yang kita alami, kita harus mengingat bahwa Allah senantiasa mempedulikan kita. Kasih-Nya tidak mengenal batas. Apabila teman-teman dan keluarga meninggalkan kita, apabila rekan-rekan kerja tidak memahami kita, dan apabila kita lelah berbuat baik, kasih Allah tidak mengenal batas. Apabila kita tak dapat melihat jalan keluar atau mendengar suara Allah, dan apabila kita tidak mempunyai keberanian untuk maju terus, kasih Allah tidak mengenal batas. Apabila kekurangan-kekurangan kita dan kesadaran kita akan dosa-dosa kita menguasai diri kita, kasih Allah tidak mengenal batas. Karena itu, datang dan mintalah kepada Allah untuk menolong kita mengenali pencobaan dan memberi kita kekuatan untuk mengatasinya dan mengikuti cara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas. Berilah kami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.